Selamat pagi Pak Suryo. Hari ini saya akan membahas tentang perang Ukraina dan Rusia. Yang pertama itu latar belakangnya. Latar belakang perang Rusia ini dikarenakan keinginan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Karena ini Putin marah karena berdiri pangkal NATO di sebelah perbatasannya. Hal ini juga didukung makin eratnya hubungan sejumlah negara Eropa Timur dengan NATO, sebut saja Polandia dan negara-negara Balkan. Yang kedua itu penyebab perang Rusia dan Ukraina adalah tidak lepas dari ketegangan antara Rusia dan Barat, dalam hal ini NATO. Jika Ukraina yang dekat dengan NATO, bahkan digadang-gadang akan masuk NATO, jadi gerak Rusia karena negara tersebut bertetangga. Yang ketiga ada reaksi dunia dan PBB. Yang pertama negara Amerika Serikat. Kecaman keras datang ke Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Menurutnya serangan ini tidak dapat dibenarkan dan dia berjanji bahwa negaranya dan sekutunya akan meminta pertanggungjawaban terhadap Rusia. Yang kedua ada NATO. Sekjen Aliansi Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, Jens Stoltenberg, mengatakan Rusia telah melancarkan agresi terhadap sebuah negara berdaulat. Yang ketiga Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam invasi ke Ukraina. Dia menyebut langkah itu sebagai pukulan berat bagi perdamaian regional. Yang keempat PBB. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk tindakan Rusia dan menyerukan kepada Putin untuk menarik kembali pasukannya ke Rusia. Dia juga memohon agar Putin mau memberi kesepakatan bagi perdamaian. Yang kelima Inggris. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengaku terkejut dengan peristiwa mengerikan di Ukraina dan telah berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk membahas langkah selanjutnya. Yang keenam Uni Eropa. Kepala Komisi Eksekutif Uni Eropa Ursula von der Leyen mengaku akan meminta pertanggungjawaban Putin atas serangan yang tidak dapat dibenarkan itu. Sementara itu Cina menolak untuk menyebut langkah Rusia di Ukraina sebagai invasi, namun tetap mendesak semua pihak untuk menahan diri. Ada sikap Indonesia terhadap perang tersebut. Indonesia dituntut untuk memiliki peranan yang lebih strategis dalam penyelesaian perang Rusia dan Ukraina sebagai presidensi G20. CEO Narasi Institut Ahmad Nur Hidayat menyampaikan, dunia saat ini seharusnya tidak hanya mengamati perang antara kedua negara tersebut, melainkan harus bergerak cepat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Ini adalah dampak dari perang Rusia ini. Perang antara Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung dan belum ada kepastian kapan akan berakhir. Indonesia mungkin tak terlibat dalam perang tersebut karena berada jauh dari pusat konflik. Tapi dampak dari perang tersebut bakal terasa secara langsung, khususnya ke perekonomian domestik. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu hal yang bakal paling terasa adalah kenaikan harga berbagai komoditas seperti minyak, gandum, serta besi dan baja. Dan ini grafiknya. Kondisi tersebut terjadi lantaran Rusia telah menjadi negara penyumbang minyak mentah di dunia yang cukup besar. Menurut data dari US Energy Information Administration (EIA), Rusia merupakan penghasil minyak mentah nomor 3 di dunia. Rusia mampu menghasilkan minyak sebesar 10,5 juta barel per harinya pada 2020, meski masih kalah dengan Amerika Serikat dan Arab Saudi. Andil Rusia terhadap minyak dunia cukup besar, yakni 11%. Konflik yang dialami Rusia dengan Ukraina tentu berpengaruh terhadap terhambatnya pasokan minyak mentah dunia. Akibatnya harga minyak mentah mulai diperdagangkan mulai naik semenjak perang kedua negara itu mulai. Dengan naiknya harga minyak mentah dunia, Indonesia akan pula merasakan dampaknya, mengingat konsumsi emas hitam di Indonesia tergolong tinggi. Menurut data BP Global Company, rata-rata konsumsi minyak di Indonesia sebesar 1,56 juta barel per harinya. Konsumsi minyak Indonesia berkontribusi sebesar 1,4% terhadap totalnya secara global. Sementara produksi minyak mentah Indonesia baru mencapai 708.000 barel minyak per hari. MBOPD artinya Indonesia harus melakukan impor minyak dari negara lain untuk menutupi konsumen yang lebih tinggi. Maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.